Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selalu ada yang baru dan hari ini adalah hari pertama, jam yang pertama kita masuk di dalam tahun 2022. Tahun 2021 baru saja berlalu dan tentu saja pada waktu kita mau masuk tahun 2021 ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal-hal yang menggentarkan, ada ramalan-ramalan, ada hal-hal yang dikatakan akan terjadi. Tetapi terlepas dari semuanya terjadi atau tidak, hari ini kita sudah melalui sepanjang 2021. Yang kita tahu, Allah Immanuel tetap menyertai kita dan membuktikan penyertaannya yang luar biasa. Nah, hari ini pada jam ini saya mau sampaikan ada hal-hal yang menjadi pesan Tuhan. Ketika saya berdoa, bertanya kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat, Tuhan berikan kepada saya 3 bagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu ia mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudaraku, janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan yang akan menghapus segala kemalangan, duka cita, ratap tangis dalam kehidupan kita. Dan pesan yang kedua yang saya dapatkan yaitu diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, berkata begini, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara, tahun 2021 sudah berlalu. Semua masalah, semua tantangan, kesulitan, beban, pergumulan, semua tinggalkan. Luka hati, sakit hati, kebiasaan yang lama, budaya-budaya, tradisi yang sama sekali tidak mendorong kita, tapi justru menjadi penghalang, itu sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi dan jangan coba-coba dilakukan lagi. Dan pesan Tuhan yang terakhir bagi kita sekalian di tahun yang baru ini adalah diambil dari Roma 12 ayat 2 berkata begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Saya ulangi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, dalam doa saya kepada Tuhan, bagi jemaat sekalian, Tuhan memberikan pesan secara berkesinambungan. Sejak dari Natal, di mana Tuhan menyatakan harus mulai meninggalkan tradisi-tradisi, kebiasaan buruk, beban dan dosa yang begitu merintang yang harus disingkirkan. Di tahun yang baru ini Tuhan berbicara secara kuat bahwa Dia mau kita melakukan hidup kita, kita menjalani hidup kita dengan cara yang baru. Roma 12 tadi katakan berubah
Mari kita berubah. Apa yang harus dirubah? Nomor satu yang harus dirubah adalah cara berpikir kita, saudara. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan keadaan kita berubah, tapi Tuhan tertarik dengan cara berpikir kita berubah. Maunya kita duit banyak, rezeki datang, supaya keadaan kita berubah, ekonomi kita berubah. Kita pikir untuk menyelesaikan semua masalah cukup dengan uang. Keadaan yang kita mau rubah tidak menarik perhatian Tuhan, tapi Tuhan tertarik ketika kita mau merubah cara berpikir kita. Cara kita memandang orang lain yang selama ini menjengkelkan kita. Cara kita memandang orang lain yang selama ini kita kalau melihat dia kayak lihat kepiting busuk. Gak suka sekali kita sama dia. Tuhan mau semua, everything dalam hidup kita mengalami perubahan. Seorang bijak berkata, apabila engkau menghendaki sesuatu yang baru, jangan lakukan dengan cara yang sama. Kalau engkau menghendaki hasil yang baru, jangan lakukan dengan cara yang sama. Pesan Tuhan buat kita adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, kebiasaan lama ditinggal dan mulai berubah. Saya tantang setiap saudara memasuki tahun 2022 ini. Mari berdoa dengan cara yang berbeda dari saudara berdoa sebelumnya. Mari memberi persembahan dengan cara pemberian yang berbeda dari cara yang sebelumnya. Mari marah dengan cara marah yang berbeda dari cara marah kita yang sebelumnya. Mari perlakukan orang-orang lain dengan cara pandang, dengan sikap, dengan perlakuan yang berbeda dari apa yang telah kita di masa yang lalu. Dan yang terpenting, mari belajar mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda dari apa yang selama ini kita sudah lakukan. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku sudah berkorban banyak, aku sudah ibadah, aku gak pernah absen hari Minggu, aku doa. Tapi mungkin Tuhan mau caramu berubah, sikap hatimu berubah, cara memandang terhadap gereja berubah, cara memandang pendeta berubah, cara menyikapi sebuah pujian dan penyembahan berubah. Tuhan mau semua yang ada dalam pikiran kita dirubah. Pesan yang tadi Tuhan katakan lewat Roma 12. Berubah oleh pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Saudara, selamat tahun baru. Dan mari kita song-song segala sesuatu yang baru. Siapa yang menciptakan kehidupan yang baru? Apabila kita mau merubah kantong anggur yang lama, cara berpikir yang lama, konsep pikir yang lama, dirubah dengan budaya baru. Saya tutup sekali lagi dengan perkataan ini. Jika engkau menghendaki hasil yang berbeda, jangan lakukan, jangan jalani hidupmu dengan cara yang sama seperti yang sudah biasa engkau lakukan. Selamat menyongsong tahun baru. Mari kita songsong juga hidup baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pesan Tuhan di awal tahun 2022 ini. Pada jam pertama di mana kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan berbicara bahwa lihatlah, aku menyediakan bagimu langit dan bumi yang baru. Aku menyediakan bagimu berkat-berkat yang baru. Seperti yang belum pernah kau terima sebelumnya. Tetapi itu menuntut kerjasama kami. Ketika kami mau merubah, dimulai dari pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, cara berpikir kami, cara kami berkata-kata, cara kami hidup, cara kami memandang, cara kami bekerja, cara kami berumah tangga, cara kami menyiasati perbedaan pendapat, cara kami menghadapi konflik. Biarlah kami berubah Tuhan, dimulai dari pikiran kami. Maka kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Semua baru, Tuhan sediakan semuanya baru. Kami songsong tahun 2022 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak takut karena kami tahu Allah Immanuel selalu menyertai kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Biarlah sukacita tahun baru akan terus menyertai kita bersama api Roh Kudus yang membuat kita semakin menyala-nyala untuk mencintai, mengasihi, dan melayani Tuhan. Shalom.